Mulai. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, hari ini alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih bisa hadir dalam kegiatan presentasi mengenai budaya positif. Sebelumnya puji syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita tujukan, selalu kita haturkan atas segala limpah rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya. Yang kedua, salat serta salam selalu kita junjungan dan kita tujukan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita nantikan semuanya di Yobol Nyawa. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sampai progres hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan mengenai budaya-budaya positif yang ada di sekolah saya, khususnya di SDN Gandum 3. Yang pertama, di sini sudah digambarkan penerapan budaya positif di SDN Gandum 3 dari gambar yang ada di slide. Yang pertama tentang anak-anak bergotong royong. Ini adalah pembuatan taman, pengolahan sudut kecil untuk taman bunga. Terus kemudian yang bawahnya ada kegiatan pembiasaan terkait dengan keagamaan. Terus kemudian ada pembiasaan baca buku anak-anak sebelum masuk kelas. Terus kemudian ada yang paling bawah itu, yang sebelah sini, ini adalah pembiasaan anak-anak untuk membuat hasil karya. Pada dasarnya budaya positif itu ada beberapa dalam ruang lingkupnya, yakni mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar yang saat ini tentunya harus selaras dengan konsep belajarnya Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran pada era ini harus berpihak atau menghamba pada siswa, seperti yang diibaratkan Ki Hajar Dewantara. Kita seperti petani, jadi menuntun kodrat para murid kita sesuai dengan era atau zamannya, kemudian melaksanakan pembelajaran tentunya dengan keadaan yang bahagia, pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah mengenai disiplin positif. Nah, hal ini tentunya sangat diperlukan pada era-era yang sekarang ini. Karena apa? Mengingat banyak sekali kasus-kasus, mungkin ada kekerasan seksual, ada bullying. Tentunya penanaman atau budaya disiplin positif sangat diperlukan pada sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Nanti akan saya jabarkan mengenai ini. Kemudian ada keyakinan kelas. Terus kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai paradigma, yaitu perubahan paradigma pada konsep belajar pada era-era sekarang ini ada teori kontrol. Yang pertama mengenai realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi murid-murid kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, mempunyai keterampilan yang berbeda, mempunyai cita-cita yang berbeda. Tentunya kita sebagai pendidik, sebagai pembelajar, kita harus mampu menuntun kodrat mereka dari potensi-potensi yang ada. Kemudian kita tuntun, kita sembangkan, semoga apa yang menjadi cita-cita dari semua murid kita bisa tercapai. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada era saat ini, pekerjaan tidak hanya pada
terfokus pada satu, mungkin PNS atau Polri atau mungkin TNI. Tidak bisa seperti itu. Sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi, bagaimana kita menyiapkan murid-murid kita yang memiliki gambaran berbeda tentang masa depannya. Kita harus siap dengan perubahan tersebut. Tentunya tidak lepas dari pemikiran atau konsep dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti yang dikonsepkan Ki Hajar Dewantara, dunia semakin ke depan, semakin maju, tantangan semakin banyak. Bagaimana kita bisa menyikapi atau beradaptasi dengan segala perubahan yang ada di masa depan. Dengan bekal inilah, dengan bekal kita sebagai guru penggerak, guru pembelajar, kita nanti betul-betul bisa menyiapkan murid-murid kita di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dari hal ini, karakteristik dari murid tentunya, karakteristik dari guru tentunya, inilah yang mengawali bagaimana murid-murid kita nanti berperilaku yang baik, yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai, khususnya budaya. Ada budaya yang kultural, budaya yang campuran. Bagaimana anak-anak didik kita nanti di masa depan bisa beradaptasi dengan segala macam yang berkaitan dengan budaya tersebut. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, segala perbuatan atau perilaku yang kita lakukan tentunya ada dua hal, yaitu ada perilaku yang baik dan kurang baik. Sebagaimana yang dicontohkan dalam konsepnya beliau Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberi tauladan dalam bentuk apapun, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, atau dimanapun dan kapanpun. Kita harus menjadi tauladan, tentunya dalam koridor atau perilaku yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Salah satu dimensi daripada profil pelajar Pancasila yaitu inovatif. Nah, ini yang kita tekankan, bagaimana kita menyiapkan murid-murid kita untuk bisa berkolaborasi dengan zamannya, dengan eranya, khususnya dengan kecanggihan teknologi. Kemudian berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan masyarakat, yang nantinya murid-murid kita akan menentukan pilihannya masing-masing sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dari sini kita bisa melihat filosofi belajar atau konsep belajarnya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Among, di mana kita mendidik dengan pola ngomong, kemudian ngomong, asah, asuh, cinta kasih, dan sarana keluargaan. Selanjutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus mampu mendidik murid-murid kita memperhatikan minat dan bakat serta selaras dengan perubahan zaman. Jadi potensi daripada prestasi peserta didik itu tidak hanya akademik saja pada saat ini. Yang kita gaungkan mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita bisa menuntun mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita harus mampu memetakan kebutuhan dari masing-masing semua murid kita untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Kita harapkan
supaya kedepannya anak didik kita bisa mencapai cita-citanya dengan maksimal. Kemudian ada trikon. Yang pertama adalah continue, dalam artian melestarikan. Kemudian ada konvergen, menerima dan terbuka. Kemudian konsentris, memadukan. Yang dikatakan dengan continue atau melestarikan, bagaimana kita bisa melestarikan konsep-konsep belajar diajar Dewantoro yang sangat populer dan sangat betul-betul memberi tauladan khususnya bagi kita sebagai pembelajar atau sebagai pendidik. Kemudian menerima dan terbuka. Dalam era pada saat ini banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, akan tetapi dalam pemikiran beliaunya Ki Hajar Dewantoro, dia sudah memikirkan pada zaman dulu itu bagaimana dia bisa menyaring budaya-budaya lokal, kemudian kita inputkan, kemudian kita selaraskan dengan budaya-budaya kita sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran khususnya kita sebagai pendidik. Kemudian memadukan. Dalam hal ini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara budaya luar, kemudian budaya lokal, kemudian dengan budaya Nusantara, kita padukan menjadi satu agar budaya-budaya yang sesuai dengan wilayah kita ini tetap terjaga, tetap terlestarikan. Kemudian ada atribut pusat pendidikan, kesatu paduan antara tiga lingkungan, yakni alam keluarga, kemudian alam perguruan, kemudian ada alam pergerakan pemuda. Yang pertama mengenai alam keluarga, lingkungan keluarga menjadi salah satu fondasi juga dasar-dasar sebagai bahan pembelajar anak didik kita atau murid kita. Karena apa? Kalau di persentase murid kita di sekolah hanya berapa persen, kemudian di rumah ada berapa persen. Tentunya di lingkungan rumah para murid-murid kita lebih lama, lebih lama waktunya untuk belajar, khususnya dalam bidang mungkin ada sopan santun, kemudian tata krama, kemudian cara berbicara. Jadi ilmu dari rumah atau lingkungan rumah juga menjadi salah satu fondasi daripada pendidikan yang ada di wilayah kita saat ini. Kemudian alam perguruan, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah tentunya kita sebagai pendidik tidak lepas dari yang namanya menuntun tadi. Kita memberikan kebiasaan yang baik, budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang positif. Karena apa? Dalam hal ini karakteristik peserta didik atau murid kita itu menjadi fondasi utama daripada generasi penerus bangsa. Kemudian yang ketiga ada alam pergerakan pemuda. Ini ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tentunya murid-murid kita juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari nilai-nilai yang bisa diambil. Misalkan ada gotong royongan, bagaimana bisa menghargai tetangganya, bagaimana berbicara yang baik, berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua. Ini juga menjadi salah satu fondasi dari pendidikan yang ada di Indonesia. Terus kemudian filosofi yang selanjutnya ini ada berhamba kepada anak. Jadi anak kan merupakan subjek daripada pembelajaran, bukan objek. Nah, yang dimaksud dalam hal ini pembelajaran sepenuhnya berfokus pada murid kita. Jadi kita harus mampu memetakan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya, apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi cita-citanya. Ini betul-betul harus kita petakan dari awal. Selanjutnya ada budi pekerti. Budi pekerti atau watak, ini atau karakter, sering dikatakan karakter, merupakan hasil dari bersatunya
gerak pikiran, kemudian ada perasaan, kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Dalam hal ini budi pekerti adalah fondasi yang utama juga untuk para murid-murid kita nanti di generasi yang akan datang. Selanjutnya, bermain adalah kodrat anak. Saat ini pembelajaran sudah ramai digaung-gaungkan bagaimana kita membuat suasana kelas yang menyenangkan. Nah, ini menjadi PR kita semua, bagaimana kita harus mampu mengembangkan potensi diri, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan potensi diri, mencari referensi metode pembelajaran yang menyenangkan, dengan satu tujuan, yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid kita. Kemudian yang terakhir ada trilogi kepemimpinan yang sering dikatakan dalam semboyannya Ki Hajar Dewatara, trilogi kepemimpinan, yakni Engang Sosong Tulodo, Ing Matya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah paham mengenai arti daripada trilogi kepemimpinan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewatara. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari sini kita harus mampu bagaimana kita mencetak murid-murid kita menjadi murid-murid yang bertanggung jawab, mempunyai keyakinan yang luar biasa, kemudian mempunyai kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, penuh hormat dengan sesama, kemudian berpikir kritis, dan bagaimana kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, atau budaya-budaya positif yang selalu berpihak pada murid-murid kita. Selanjutnya mengenai disiplin positif juga, pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini menjadi warning kita, ibu bapak guru semua. Jadi di era yang sekarang ini, di era digital, di era globalisasi, dalam pembelajaran yang namanya hukuman sudah tidak usung lagi. Nah, jadi sudah tidak ada. Jadi kalau mungkin ya di dalam lembaga pendidikan masih ada seorang pendidik misalkan memberi hukuman, khususnya hukuman fisik kepada para muridnya, tentunya para beliau-beliau ini perlu kita dorong, perlu kita motivasi untuk mencari referensi-referensi terkait dengan penanganan para murid kita ketika melakukan pelanggaran di sekolah. Banyak sekali di platform mereka itu ada pelatihan mandiri, ada pengembangan mandiri yang terkait dengan pelanggaran para murid kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam hal ini, kenapa dalam konsep KHD yang paling digaungkan adalah motivasi intrinsik? Dari sini bisa kita ambil pelajaran. Motivasi intrinsik atau dalam diri kita, dalam diri murid-murid kita, apabila sudah tertanam, segala perilaku, segala perbuatan yang akan dilakukan pasti akan dipikir lebih matang.
Sedikit, misalkan ada anak yang mau melakukan pelanggaran, katakan contoh kecil di dalam kelas, anak mau menyontek. Ketika sudah tertanamkan motivasi intrinsik, tertanamkan budaya-budaya positif, kalau mencontek itu adalah suatu hal atau suatu perilaku yang kurang baik, maka siswa tersebut pasti akan bisa menahan diri, akan lebih matang dalam pemikirannya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar. Contohnya misalkan gini, ada salah satu anak yang selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari bapak ibu guru, ada piket misalkan, ada PR di rumah. Akan tetapi si murid tersebut dia mau melakukan hal tersebut karena ingin satu misalkan dapat penghargaan, dua misalkan ingin dapat ujian, mungkin mau dapat wah dari teman-temannya, yaitu yang kurang pas pada proses pembelajaran pada saat ini. Menciptakan disiplin positif dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Ini secara gambaran secara umum. Nah, kita langsung pada dokumentasi yang pernah saya laksanakan. Di sini mengenai keyakinan kelas, ini yang diambil adalah temanya saling menghargai, saling membantu atau bergotong royong. Pada tema ini anak-anak akan melakukan kegiatan pembuatan taman, ya, yang sebelumnya dibuat keyakinan kelas dulu. Dalam hal ini ada peraturan-peraturan yang disepakati ketika dalam kegiatan, yakni disepakati oleh seluruh murid yang mengusulkan, kemudian disepakati bersama-sama dulu. Dokumentasi yang selanjutnya ini masih dalam kegiatan yang tadi, anak-anak saling bergotong royong. Jadi apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Selanjutnya ada dokumentasi lagi. Di sini adalah budaya-budaya positif tentang keagamaan. Anak-anak setiap pagi mendapatkan pendampingan tentang keagamaan dan membuat keyakinan kelas. Kalau setiap pagi sebelum masuk kelas itu menghafalkan surat-surat pendek yang didampingi oleh guru agamanya. Sama juga ini ada keyakinan kelas. Sebelum masuk kelas ada sedikit waktu sekitar 15 menit anak-anak membaca buku bersama-sama dalam peningkatan literasi. Oke. Proses pembentukan keyakinan kelas, yakni murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi tidak ibu guru atau bapak guru yang membuat peraturan, tetapi murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis, kemudian guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Lanjut pada posisi kontrol guru. Ibu bapak, sering terjadi kasus-kasus atau pelanggaran yang ada di sekolah kita. Kira-kira ibu bapak guru ini masuk yang ranah mana? Dalam 5 posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini ada 5. Yang pertama ada penghukum.
hukuman itu mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Kemudian pembuat rasa salah atau rasa bersalah, penilaian diri buruk, murid akan berasa bersalah dan tidak berharga. Lanjut pada posisi teman, bersikap akrab, berkata ramah, tetapi dapat timbul permasalahan baru. Karena apa? Ini bisa terjadi, murid bisa jadi akan hanya berlaku baik bagi kepada salah satu guru tertentu. Kemudian guru sebagai pemantau mengandalkan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dari pelanggaran murid kita. Kemudian yang terakhir adalah manajer, melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira ini Ibu Bapak dalam 5 posisi kontrol guru saat ini pada yang mana? Saya yakin pasti antara pada posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, jadi ini bisa menjadikan motivasi kita ketika kita dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang ada di masing-masing kelas kita. Lanjut, masih mengenai penanganan pelanggaran. Di sini ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk membagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya seperti apa nanti ada. Nih, tahapan segitiga restitusi. Penstabilan identitas yang pertama, dengan keterangan jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar yang mereka atau kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar murid kita bahwa anak-anak atau tindakannya adalah merupakan suatu kesalahan. Tahapan yang ketiga yakni menanyakan keyakinan kelas. Murid dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Ini contoh penanganan pelanggaran atau kasus yang saya terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sekolah kami ini ada kasus bullying di kelas 5. Murid A memanggil murid B dengan nama julukan ayahnya yang didengar kurang baik. Nah, dalam tanda kutip itu bagi semua orang memanggil nama ayahnya tapi nama julukannya. Nah, tapi kalau didengar orang kurang baik atau kurang mengenakan di telinga. Murid B menangis dan tidak mau ikut pelajaran karena bullying tersebut. Oke, jadi langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas bagi si pembully tadi. Nah, berbuat salah tetap menangis di situ, tetapi guru tidak langsung menghukumnya, tetapi adalah bagaimana menstabilkan identitas si pembully tadi. Kemudian validasi tindakan cala. Setelah identitasnya stabil, kemudian emosinya stabil, si anak tersebut kita tanya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seorang pendidik, nah kita harus memberikan pemantik pertanyaan yang intinya menumbuhkan bahwa si anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi dia mau mengakui kesalahan yang dia perbuat. Kita tidak boleh menekannya, apalagi pada 5 posisi kontrol ya. Zaman sekarang sudah tidak ada guru sebagai penghukum membuat rasa bersalah. Kemudian tahap yang selanjutnya, nah ini menanyakan keyakinan dan solusi permasalahannya. Dari kasus ini, setelah ketemu solusinya, akhirnya si pembully minta maaf kepada yang si dibully. Nah, terjadilah saling bermaafan. Ya,
masih tentang menanyakan keyakinan dan solusi permasalahan. Si anak saling berpelukan, saling bermaaf-maafan, menjadi teman yang baik lagi. Ini sama juga menanyakan keyakinan terkait solusi permasalahan. Ini si siswa tadi minta maaf juga kepada gurunya karena sudah melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Dari sini, dari paparan-paparan yang sudah saya sampaikan, kira-kira Ibu Bapak ada yang bertanya enggak? Monggo Ibu Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anies, presentasi yang luar biasa. Di sini hanya saya akan menanyakan sedikit. Tadi disinggung masalah hukuman. Nah, kita tidak boleh menghukum secara fisik, ya. Seandainya kita sebagai guru PJOK olahraga, hukuman itu nanti seumpama disuruh lari mengelilingi lapangan, tapi itu sebagai pemanasan olahraga tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Apa harus dihentikan? Terima kasih, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa pertanyaan yang sangat singkat, padat, dan betul-betul menggugah ya, rasa tantangan saya sebagai seorang pendidik terkait dengan hukuman fisik. Tentunya dalam konteks yang berbeda. Katakan hukuman fisik ketika ada dalam artian begini, ada contoh, misalkan ada anak yang terlambat masuk di kelas, anak-anak besar 20 kali. Terus kemudian ada lagi, misalkan ketika pada saat olahraga, anak-anak tidak membawa peralatan yang misalkan yang diwajibkan oleh guru olahraganya. Anak-anak dihukum untuk lari. Dari sini sebenarnya itu bukan merupakan suatu hukuman, Ibu. Ketika anak-anak tidak membawa peralatan yang dibawa yang sudah dibuat keyakinan sebelumnya, kita dalam hal tersebut itu tidak masuk dalam hukuman, tetapi dalam konsekuensi. Karena apa? Keyakinan yang sebelumnya sudah dibuat antara murid dengan si guru olahraga, bahwa itu sudah disepakati oleh murid-muridnya, dibuat oleh murid-muridnya, kemudian disepakati oleh seluruh murid-muridnya dan disepakati oleh gurunya olahraga. Jadi ketika nanti ada salah satu yang melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama, nah ini ada konsekuensinya. Maksudnya bukan karena ke hukuman tadi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Monggo. Cukup, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam mengikuti presentasi terkait dengan budaya positif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan, menjadi motivasi semua ibu bapak guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, menuntun kodrat para murid-murid kita sesuai dengan kodrat zamannya, membuat pembelajaran berpihak pada murid, tentunya selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Saya di sini mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Yang jelas kita sebagai pendidik
harus bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam guru hebat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugini, yang kebetulan istri saya namanya Bu Ini, Bu, yang kebetulan sedikit lah dengan Bu Amin dan Pak Joko, tapi kalau istri saya Bu Ini sedikit ya untuk interview saja Bu, biar suasana panas pada siang hari ini tidak terlalu menjadikan kita berpikir yang banyak. Ya, pertanyaan saya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang saat ini menjalankan CDP, semoga apa yang ada di program-program yang telah disampaikan tadi, harapan kami dapat dicapai setidak-tidaknya menjadi tujuan jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena dengan tujuan jangka pendek berarti ada semangat baru, semangat saling dukung baru, sehingga tujuan yang disampaikan akan lebih cepat terwujud. Karena tujuan yang jauh nanti terwujud akan sekedar menjadi angan-angan kita. Apalagi murid dalam jangka waktu dekat 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan akan menjadikan fokus dari kelas 6, sehingga 1 tahun setidak-tidaknya perubahan ini sudah bisa dirasakan oleh siswa. Yang menjadi pertanyaan saya sudah sangat tua sendiri di sini. Ya. Usia saya sudah mendekati separuh abad. Bukan malah melebihi, hampir 52. Dari sekian tahun saya menjadi guru, satu yang menjadi ganjaran atau satu menjadi hambatan dalam pembelajaran sampai saat ini, evaluasi tentang saya sendiri, yaitu anak didik yang saya hadapi ternyata hanya suka di saat-saat SBG. Nah, tidak nyanyi-nyanyi seorang di kelompok-kelompok itu bergerak seterusnya. Pada saat anak akan kita bawa ke tujuan pembelajaran yang sebenarnya, itu ada beberapa kendala, dan kendala itu selalu ada. Tidak hanya di beberapa bidang studi, tetapi banyak bidang studi. Dimohon ada arahan dari PP, tentunya yang walaupun usianya mungkin di bawah saya, tetapi dengan pengalaman belajar yang kesana kemari dan seterusnya, mungkin ada proses-proses yang lebih baik, sehingga khususnya saya dan mungkin pada umumnya pada teman-teman guru yang ada di Gandul 3, sehingga tujuan apa yang disampaikan tadi Pak Anies secepatnya bisa terwujud. Kemudian mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan menjadikan kurang ajar. Ibu bapak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat. Rekan-rekan semuanya, hari ini
saya ingin berbagi praktek khususnya tentang budaya positif. Semoga apa yang menjadi kegiatan hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semua, khususnya dalam menuntun murid-murid kita menuju kodrat dan zaman mereka untuk mencapai cita-citanya. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita aturkan atas segala limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa mengadakan kegiatan rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholat serta salam selalu kita junjungan dan kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Rekan-rekan guru hebat semuanya, hari ini saya akan berbagi materi mengenai budaya positif. Bapak Ibu semuanya sudah siap semuanya nggih? Saya nanti akan membagikan share screen saya mengenai budaya positif. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah tampak di layar panjenengan untuk aksi nyata budaya positif yang saya buat sendiri? Saya sendiri Purwanto Trianista, CGP Angkatan 9 di Kabupaten Ngawi. Oke, Ibu Bapak, yang pertama ini adalah gambaran umum mengenai penerapan budaya positif yang ada di SDN Gandong 3. Ini ada beberapa kegiatan, nanti semua saya jabarkan mengenai kegiatan-kegiatan yang pada gambar itu. Sebelumnya sedikit materi mengenai ruang lingkup daripada budaya positif. Yang pertama yaitu mengenai paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Oke, yang selanjutnya ini adalah terkait mengenai perubahan paradigma secara teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan dari masing-masing orang atau person itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, Ibu Bapak, ini ada filosofi terkait filosofinya KHD. Yang pertama adalah sistem Among, yaitu bagaimana cara kita mendidik atau beliaunya mendidik itu dengan pola Among. Ngomong asa-asuh dengan cinta kasih dan kekeluargaan. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana kita bisa mengantarkan murid-murid kita sesuai kembang bakat dan minatnya, sesuai era dan zamannya, sesuai dengan kondisi alamnya, khususnya ketika anak-anak sudah pada usia produktif nanti. Kemudian ada trikon, yakni continue, melestarikan. Kemudian ada konvergen, yaitu secara terbuka. Kemudian ada konsentris, yaitu memadukan. Dari continue atau melestarikan, paling tidak kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Terus kemudian terbuka dalam artian begini, negara Indonesia khususnya ini sangat terbuka dengan budaya-budaya asing, akan tetapi tentunya dalam koridor-koridor atau norma-norma yang bisa kita terima di negara kita.
Kemudian ada memadukan, ini terkait dengan kolaborasi. Jadi kita harus betul-betul mampu berkolaborasi baik dengan stakeholder yang ada, dengan siswa kita, dengan rekan-rekan guru kita, yang tentunya dalam satu tujuan, yaitu demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada Tripusat Pendidikan, kesatupaduan antara 3 lingkungan. Jadi pembelajaran itu terbagi ada 3, ada alamnya atau pendidikan dalam keluarga, kemudian ada perguruan atau lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan masyarakat. Jadi ilmu itu tidak hanya didapat, tentunya murid kita tidak hanya mendapat ilmu dari sekolah saja. Faktor-faktor yang lain, khususnya faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, tentunya akan sangat mendukung kembang bakat minat dari murid-murid kita. Bagaimana karakteristik pada murid-murid kita itu terbentuk adalah dari 3 aspek tersebut. Kemudian berhaba pada anak. Jadi pada saat ini, era-era yang sekarang, anak itu merupakan subjek pembelajaran, bukan objeknya. Dalam artian begini, pembelajaran sepenuhnya dan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Jadi kita harus mampu memetakan apa yang satu adalah kebutuhan belajar murid-murid kita, kemudian memetakan potensi kembang bakat minat mereka, supaya apa, tentunya nanti di masa-masa yang akan datang murid-murid kita ini bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian semua cita-citanya bisa tercapai, dari kembang bakat minatnya yang bisa kita kembangkan secara maksimal, seperti itu. Tak kalah pentingnya dari filosofi KHD ini terkait budi pekerti. Ini yang sangat digaung-gaungkan ketika di kurikulum Merdeka. Karakteristik peserta didik itu adalah nomor 1. Ya, karena apa? Karena murid-murid kita merupakan generasi bangsa, calon orang-orang penerus bangsa. Mungkin ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi ASN, ataupun ada yang menjadi tokoh-tokoh politik. Nah, ini harapannya kalau dalam pendidikannya atau sebelumnya itu sudah berlandaskan atau berfondasi dan mempunyai karakteristik serta budi pekerti yang baik, tentunya harapannya ke depan generasi-generasi penerus bangsa ini bisa bekerja, bisa membuat kebijakan sesuai dengan budi pekerti yang luhur tadi. Tentunya harapannya juga untuk kemajuan bangsa. Budi pekerti merupakan fondasi yang utama, yakni dalam era yang sekarang, apalagi anak sekolah zaman sekarang banyak sekali terjadi tawuran, terjadi bullying, kemudian terjadi pelecehan seksual. Ini adalah menjadi PR kita semua, bagaimana kita menanamkan karakteristik khususnya pada budi pekerti yang luhur. Konsep filosofi KHD yang selanjutnya yakni bermain adalah kodrat anak. Dalam konteks bermain ini sebenarnya ini kita fokuskan bagaimana kita bisa merancang, kemudian membuat, kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Tentunya dalam kondisi yang menyenangkan, kondisi yang mood, hasil belajar mereka saya yakin semuanya pasti akan maksimal. Dan yang terakhir mengenai trilogi kepemimpinan, ini sudah sering di buku-buku banyak, kemudian di poster-poster banyak, Sosontolodo yang dapat memberi contoh, kemudian Martio Mangunkarso, kemudian yang tengah bantu supaya tujuan utama yang ada di depan ini bisa bersama-sama Tut Putri Handayani
batu gunting, 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 gunting. Kamu kalah, kuseng, 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 kuseng. Loh, Alicia, kamu menangis kenapa? Dibully sama Florence. Kok dibully? Dibully bagaimana? Pakai julukan nama ayah saya. Emangnya ayah kamu siapa sih? Sumargo. Sumargo. Terus dipanggil siapa? Goseng. Goseng. Nama Sumargo kan bagus loh ya. Kenapa kok dipanggil Goseng? Nggak tahu. Nggak boleh loh itu ya. Membuli itu nggak bagus, nggak baik. Ya coba ini Pak Anis tak cari si Florence dulu ya. Ya. Florence, Iya, Pak. kamu tahu nggak kenapa Pak Anis panggil ke ruangan BK ini? Tahu, Pak. Kenapa? Tadi membuli Alicia. Gini, saya tadi dapat laporan dari temennya Alicia. Kalau Alicia itu menangis, saya tanya, ternyata itu dibully sama kamu bilangnya. Nah, gini, Florence, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang kita buat kemarin di kelas sama-sama? Masih, Pak. Masih. Oke, coba yang pertama apa sebutkan? Jujur. Yang kedua apa? Menghargai sesama teman. Nah, karena gini, tadi kan ada kejadian kamu mainan sama Alicia, Alicia kalah, kemudian kamu bully, kemudian sampai-sampai kamu memanggil julukan ayahnya. Itu kira-kira perbuatan yang bagaimana sih kalau membuli itu? Tidak terpuji. Nah, ini kalau sudah terjadi, ini kira-kira setelah ini apa yang kamu lakukan pada Alicia? Meminta maaf pada Alicia, Pak. Oke, coba Alicia tadi kemana ya? Oh, itu si Alicia mau ada di pintu. Coba sini Alicia, kamu ke sini. Kamu ke sini Alicia. Coba duduk. Ini, ya Alicia. Kejadian yang sudah terjadi yang lalu biarlah berlalu. Nih, di sini si Florence mau minta maaf ke kamu. Kira-kira bagaimana? Kamu maafkan nggak? Iya, Pak. Iya, coba ayo saling bermaaf-maafan. Iya, Alicia. Nggak apa-apa, Florence. Oke, saling berpelukan. Oke, nah gitu ya. Jadi bully apapun dalam bentuk apapun itu tidak boleh, kurang bagus. Sekarang kenapa tidak baik? Dah, sekarang kalian berdua masuk kelas lagi. Nah, ini saling dulu sama Pak Anis masuk kelas ya, yang rukun ya. Iya, Pak. Oke, silakan.